Rina, Oke, silakan Bumi. tunggu saya semua keluar dari sini, dari HP, semua pindah saya di laptop. Recordingnya. Saya buka kamera dulu. Mulai Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia yang pada malam hari ini sempat bergabung dengan kami di GoSmart. Alhamdulillah malam hari ini kita jumpa lagi dengan GoSmart edisi ke-34. Dan pada malam hari ini kami menghadirkan salah satu duta rumah belajar dari Gorontalo tahun 2017. Beliau nanti akan mendampingi Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang penggunaan blog untuk inovasi pembelajaran. Seperti hal yang sempat beliau sampaikan tadi bahwa beliau adalah duta rumah belajar 2017 dan saat ini beliau sebagai guru di salah satu SMA yaitu SMA Negeri 1 di bawah. Untuk menghemat waktu, langsung kami serahkan kepada beliau untuk memaparkan materi dan setelah pemaparan materi nanti akan dibuka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua. Ya, silakan Pak Mamat. Mute itu. Saling berbagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu dalam inovasi pembelajaran. Bapak Ibu tentunya tadi saya sudah diperkenalkan DRB 2017 dari SMA Negeri 1 di bawah, dan sebelumnya selama 17 tahun kurang lebih saya bertugas di SMA Negeri 4 Gorontalo, dan mulai awal pandemik itu ditugaskan di SMA Negeri 1 di bawah yang jaraknya mungkin kurang lebih 40-50 kilo ya, tergantung dari jalur yang saya ambil gitu. Dan alhamdulillah walaupun saya tinggal di kabupaten dan tugasnya juga di kabupaten yang berseberangan, yang berjauhan ya, tapi malam ini dipertemukan dengan Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Dan tentunya untuk Bapak Ibu guru yang hadir di room ini adalah guru-guru atau insan pendidik yang memiliki kompetensi tinggi dalam pembelajaran. Nah, malam ini jangan pernah menganggap bahwa saya tahu segala-galanya tentang blog Bapak Ibu ya, tetapi kita adalah bentuknya share, berbagi. Artinya untuk blog malam ini penguasaan kita akan minta kesepakatan dari host atau moderator pada malam hari ini, apakah hanya sekedar materi atau langsung dengan praktikumnya, ya, atau praktek membuat blognya. Nanti kita sambil jalan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang paling bahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa begitu banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran masa pandemik, di mana sekarang ya kita sudah melaksanakan pembelajaran terbatas ya, tatap muka terbatas, dan hal ini tentunya harus tetap masih menggunakan aplikasi-aplikasi berbentuk TIK. Bapak Ibu yang bahagia, untuk sebagaimana kita ketahui bahwa
dalam blog terdapat atau istilah weblog. Jadi blog itu adalah tempat penyimpanan ya, dalam bentuk jurnal, tulisan-tulisan artikel dan lain sebagainya. Dan ini terupdate ya sesuai dengan apa yang kita buat di dalamnya. Nah, ada istilah blogger nih, kalau kita membuat suatu blog berarti kita termasuk blogger ya, orang yang membuat atau mengelola blog. Jadi kita mau nyimpan dalam blog, yang menyimpannya adalah blogger, dan bloggingnya adalah layanan blog itu sendiri. Ya, jadi berbagai macam apa sih bedanya sama website? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi untuk blog itu sendiri ada beberapa platform, ya ada beberapa platform yang menyediakan jasa pembuatan blog. Di antaranya ada WordPress, dan ada yang paling keren itu yang WordPress dan blogger.com. Ada Medium, ada Pensu, ada Webs.com, ada Weebly, ada Wix, ada Tumblr, LiveJournal, dan lain sebagainya. Jadi ada sekitar 12 platform yang menyediakan jasa layanan untuk blogger atau blog ya. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah nih, ada beberapa jenis blog. Nah, untuk pribadi, untuk kita sendiri, itu kadangkala kita untuk guru, kadang-kadang kita membuatnya hanya untuk pembelajaran. Nah, ini kalau saya nih, saya membuatnya beberapa blog. Jadi hanya bukan satu blog yang saya buat, tapi ada beberapa blog yang saya buat secara pribadi. Dan itu disesuaikan dengan tujuan saya membuat blog. Yang kedua dan C, di sini ada yang berkaitan dengan skill. Misalnya ada yang berhubungan dengan olahraga, makanan, ya, apa namanya, ada juga tentang orang yang hobi ya, jalan-jalan juga bisa menulisnya dalam di sini ya. Jadi di sini topiknya lebih spesial ya, lebih spesifik. Terus untuk bisnis tentu untuk perusahaan ya Bapak Ibu, untuk afiliasi juga untuk melalui produk afiliasi platform online. Jadi semakin bagus misalnya apa namanya ya, misalnya semakin bagus blogernya saya, tentu semakin memiliki peluang untuk bisa menjadi tempat platform online dari perusahaan-perusahaan tertentu. Dan ini ya kelebihan dari blog sendiri. Jadi selain kita bisa berinovasi di dalamnya, menuangkan tulisan-tulisan secara online, kita bisa juga mendapatkan penghasilan dari situ ya. Jadi kalau blog kita tuh ya, semakin banyak view-nya, semakin banyak yang menggunakannya, itu akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan sehingga bisa jadi blog kita akan menjadi tempat terbitnya atau semacam media promosi bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, jadi ini bisa menghasilkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk reverse ini Bapak Ibu bisa membuat suatu blog yang bisa memuat semua tulisan dari setiap orang. Jadi mau tamu, mau Bapak Ibu, mau siapapun bisa menulis dalam blog tersebut. Jadi ini ada 5 ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu sendiri terserah, silahkan memilih yang mana. Kalau saya sih memilihnya yang pribadi sama yang skill ya, yang sesuai dengan apa yang saya buat. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa bagian dari blog itu sendiri. Itu yang pertama header ya. Jadi di header ini ada yang namanya blog, ada gambar blognya, ada menu dan penuh, ada area konten, ada area kontennya atau isinya ya. Jadi apapun yang kita tulis itu akan berada di bagian sini. Dan ada juga yang sidebar. Nah, untuk sidebar ini adalah kreativitas dari penulis itu sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekilas kalau kita melihat adanya blog ya, itu nampak mudah untuk membuatnya. Yang susah adalah mengisi kontennya. Karena yang namanya blog adalah sesuatu yang selalu kita update. Nah, sehingga dalam blog itu akan nampak. Ini ya. Sekarang kita lihat perbedaan dari blog dan website. Ini adalah blog atau website itu sama aja ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau yang nama blog ini adalah online, selalu update, jadi kontennya update,
Sementara website itu kontennya statis, ya, tidak berubah-ubah setiap saat. Kecuali kalau kita mau mengubahnya, maka akan berubah. Tetapi yang namanya blog itu akan nampak kapan kita update, kapan kita publishing, kapan ada autornya, ada komentarnya, dan lain sebagainya. Itu akan muncul pada blog ini. Sementara untuk website, Bapak Ibu, website sekarang ada yang gratis ya. Untuk website sendiri ada yang Google Site itu gratis Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya menggunakan blog untuk pembelajaran dan juga menggunakan website dalam bentuk Google Site dalam pembelajaran. Hal ini untuk mempermudah saya menyampaikan materi-materi pembelajaran baik dalam bentuk konten tulisan maupun dalam bentuk video-video pembelajaran. Bapak Ibu biasanya kan Bapak Ibu banyak memiliki link-link pembelajaran, misalnya link kelas, link link daftar hadir, link macam-macam, link media. Nah, semuanya bisa kita satukan dalam blog. Ya, kita satukan dalam blog maupun dalam G-Site. Ini ada beberapa contoh nih ya, saya coba bagikan blog ya. Bentar ya, Bapak Ibu, saya coba blog. Saya pindahkan dulu ini. Hapus ini. Saya stop share dulu Bapak Ibu ya. Saya buka dulu yang namanya blog saya ya Bapak Ibu, sama dengan ini agak loading Bapak Ibu ya, mungkin jaringannya agak belum bersahabat. Jadi mungkin jaringannya juga agak, biasanya sih cepat, tapi malam ini ya agak sedikit mungkin penggunaan juga dari biasanya saya menggunakan 2 aplikasi untuk meeting Bapak Ibu, tapi di handphone saya Webex juga kurang support, sehingga saya mengandalkan satu media saja. Karena yang saya khawatirkan itu seperti ini, kadang-kadang dalam Webex aplikasinya cukup besar sehingga mempengaruhi tampilan persentase biasanya sih. Jadi saya tadi berusaha untuk menggunakan handphone sekedar video dan tampilan lain-lainnya, tapi ya handphone kurang support ya, mungkin pengaruh itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu untuk saya coba share kembali. Ini saya hapus dulu beberapa icon ya Bapak Ibu ya. Mamat. Kami siap Jaringan menunggu Pak Bapak Ibu Mamat ya. ya. Iya. Coba saya Sementara Pak, sementara. Iya, jaringan nih Bapak Ibu. Iya. Ini kalau saya hidupkan kameranya saya lagi mungkin lebih ribet lagi Bapak Ibu ya. Iya. Karena memang aduh, jaringan. Ya, mohon Jadi ditunggu Bapak Ibu ya. sambil menunggu jaringan, Iya. Bapak Ibu bahwa untuk blog ya, untuk blog dan website itu ada kesamaan yang sedikit mirip ya, tetapi yang tadi perbedaannya itu hanya ada apabila kita melakukan, Bapak Ibu kan hobi menulis ya.
Triknya adalah Bapak Ibu selama ini menulis tapi tidak tahu mau kemana dan di mana. Ini kalau yang saya sebut sebagai websitenya saya ya. Jadi di sini saya akan gambarkan perbandingan website yang saya gunakan dan blog yang saya gunakan pula. Di sini ada, Bapak Ibu, saya hapus dulu beberapa. Ya. Ini ada blog punya saya nih ya. Jadi blognya saya coba buka juga, aduh. Ini blog saya Bapak Ibu ya. Jadi simple ya. Ini blog umumnya saya untuk pembelajaran ya. Tetapi ada blog-blog lain yang saya siapkan khusus untuk materi-materi tertentu. Nah, misalnya untuk modul ada blognya tersendiri ya, ada modul, ada blognya tersendiri, ada PowerPoint-nya tersendiri, ada video pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi video pembelajaran ini saya buatkan juga ada blognya tersendiri, sehingga ketika anak-anak hanya pengen lihat video, maka mereka tinggal klik saja atau langsung menuju ke blog video pembelajaran. Jadi inilah gunanya kita membuat blog Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus rajin membuat konten Bapak Ibu ya. Nah, seandainya dan di sini Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang mengunjungi konten Bapak dan Ibu, mengunjungi blognya Bapak dan Ibu. Dan alhamdulillah konten atau blog saya ini udah nyampe luar negeri, udah berapa orang yang melihat ya. Dan di sini untuk video pembelajaran sendiri saya bagi per KD-KD ya. Dan alhamdulillah di sini saya mengajar ekonomi, maka di sini ada ekonomi yang saya ajar video-videonya. Karena dulu saya pernah kekurangan jam untuk ekonomi, saya dipercayakan untuk mengajar PKWU. Sehingganya saya juga membuat video-video pembelajaran tentang Karawo dan Upia Karanji. Ini saya buat sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi ini salah isi ya. Ini harusnya Karawo, ini harusnya Upia Karanji, ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah memiliki konten atau blog, secara otomatis Bapak Ibu ya, secara otomatis Bapak Ibu harus membuat konten-kontennya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus membuat konten-kontennya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak membuat konten-kontennya, maka Bapak Ibu tentunya tidak memanfaatkan blog itu sebaik-baiknya. Ya. Jadi di sini saya barusan kemarin membuat karena untuk ada lomba, daripada saya nyarinya kemana-mana, ya. Jadi saya masukkan ke dalam blognya saya, sehingga pada saat saya pengen melihat tulisan-tulisan saya, tinggal saya kolek aja, tinggal buka aja yang di blog. Ya. Jadi di sini saya masukkan apa yang saya sudah buat, saya blog. Selain ini bisa berbagi dengan orang-orang lain, tentunya Bapak Ibu yang hebat-hebat ini, tentu sekarang ini kan ada lomba apresiasi guru dan juga ada lomba yang kemarin itu yang sampai tanggal 15 ya, yang diminta abstrak sama poster ya. Ini saya coba buat yang dalam bentuk posternya, juga dalam bentuk best practice-nya ya. Jadi di sini jadi saya tuangkan di sini Bapak Ibu. Ini ada beberapa trik ya dalam memuat tulisan-tulisan dalam bentuk di sini. Kalau ini saya tulisnya menggunakan Word. Ya. Jadi kalau kita menggunakan Word itu kadang-kadang tulisannya tidak rapi. Ya. Dan di sini saya menggunakan yang namanya PDF. Jadi kalau kita buat dalam PDF, dia akan terstruktur bagus. Tetapi ini, bagaimana cara memasukkan bentuk PDF? Kalau Word kan tinggal kita tulis aja di dalamnya. Tapi PDF itu harus melalui langkah-langkah
tertentu yang harus kita pelajari dengan bagus, harus benar-benar sehingga apa yang kita muat dalam bentuk PDF ke sini itu bisa terbaca seperti ini. Biasanya kemarin di awal-awal saya pernah mengalami kesulitan, tinggal masukkan di Drive, saya bagikan, linknya saya taruhkan di blog, tetapi tidak muncul. Ternyata harus ada cara lain untuk ya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah kalau Bapak Ibu membuatnya nih, ini yang lembar kerja dari blog itu sendiri. Ya, tampilan blognya seperti itu tadi Bapak Ibu ya. Baik, untuk PTNT sendiri, untuk blog ya, untuk PTNT, untuk website seperti ini kan tampilannya mirip-mirip nih Bapak Ibu. Tampilannya mirip, ini saya gunakan pembelajaran tatap muka terbatas ekonomi. Ini ada beranda, ini belum muncul videonya di sini ya. Biasanya konten awalnya saya bikinnya dalam bentuk video animasi sebentar. Terus ini ya ada kelas digitalnya. Jadi di sini tinggal main klik aja, anak-anak tinggal main klik. Anak-anak tidak perlu lagi harus masuk ke kelas. Ini mereka tinggal lihat linknya pembelajaran tatap muka terbatas, mereka langsung dibawa ke sini. Jadi ini yang saya ajar, ini ada beberapa kelas yang saya ajar. Jadi mereka sudah ada di kelas ini, ya Bapak Ibu. Ini agak maaf, ini loadingnya luar biasa. Lagi di down masalahnya nih ya. Terus ada konten-konten juga. Jadi di sini blog juga saya masukkan. Ya, jadi masukkan di sini blog untuk kontennya. Ada video, ada modul PPT, game, ada game. Ya. Ini supaya anak-anak rajin mengunjungi blog saya dan juga website saya, maka saya sediakan game, ada e-library-nya sekolah dan juga beberapa tutorial penggunaan dari Gsite ini atau juga dari aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi di sini ada akun belajar, ada macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi ada, ini agak susah. Jadi untuk kelas digital sendiri Bapak Ibu, saya menggunakan platform yang berbeda ya. Dan ini sudah digunakan oleh sekolah ya, dan itu gratis juga. Jadi saya belum bisa mengungkap itu karena itu bukan bagian saya ya. Terus ada juga ini aja di Bapak Ibu bisa tinggal klik-klik aja gambar ini ya, tinggal klik-klik aja gambar ini pasti bisa langsung kita digunakan. Jadi tidak perlu lagi harus insert link dan lain sebagainya, tinggal klik gambar-gambar saja. Itulah, ini adalah lembar kerjanya Bapak Ibu dari blog. Sementara untuk ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk ini kita lihat tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya membuatnya sesuai kebutuhan saya. Ada di sini kalau untuk blog, ini perbedaannya ya. Kalau blog ini update, kalau PTNT ya itu seperti ini, statis ya. Komen-komen saja nggak muncul di sini. Ya. Komen, kapan kita publish, kapan kita buat, kapan itu kita pergunakan itu nggak akan terlihat. Tetapi pada blog semuanya akan terlihat. Ini tanggal 12 November berarti tadi saya upload. Ini nanti akan muncul komen-komen di bawah ya. Belum ada yang komen ya. Ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu biasanya ngeplog ya, biasanya ngeplog itu kan membuat video-video ya. Membuat video-video dan dimasukkan ke dalam blog. Video-video yang Bapak Ibu buat. Tetapi ada juga sebagian ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak suka video nge-live ya, video live-nya. Jadi mereka biasanya menuangkannya dalam tulisan. Nah, daripada tulisan Bapak Ibu hanya menjadi penghias laptop, komputer, handphone, maka alangkah baiknya kita bagikan melalui blog. Ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita mau blog kita selalu kita update, maka buatlah yang semenarik mungkin. Nih di sini saya sediakan musiknya. Jadi kalau saya pengen kerja, tidak perlu lagi masuk ke YouTube, tinggal saya putar lagu di sini. Ya udah, tinggal kerja sambil enak-enakan gitu loh Bapak Ibu. Jadi satu aplikasi bisa memuat
Kalau saya pengen chat, ya udah tinggal chat saja di sini. Ini ya. Tinggal saya chat. Pengen chat siapa? Udah chat aja di sini. Ini ada chat. Saya udah lengkapi dengan chat. Bapak Ibu ya. Ini saya asal tekan dulu soundnya. Ini ya. Jadi di sini juga saya sediakan kolom chat. Jadi siapapun yang aktif blognya, yang sementara kerja di blog, itu kita bisa saling chat. Di sini juga ada daftar-daftar populer. Ya udah, ini udah biasa ya, tampilan biasa di apa namanya, di WW blog. Ya ini tampilan umumnya. Cuman ini yang saya tambahkan adalah kolom chat, ada kolom audio untuk dengar-dengar lagu, ada juga kolom blog pengunjung. Jadi di sini saya bisa melihat siapa saja yang mengunjungi blog saya, dan juga waktu ya, dan juga waktu. Jadi kapan kita edit apa semua itu akan munculnya di sini. Kalau yang ini tampilan umum dari blog itu sendiri. Ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat hal seperti ini, kalau tampilan umum dari blog ya, tampilan umum atau tampilan atau template yang tersedia itu kita bisa membuat menu, tetapi tidak bisa membuat submenu, ya, tidak bisa membuat submenu seperti ini. Nah, untuk membuat submenu seperti ini biasanya kita akan menggunakan template gratis yang tersedia di luar blog itu sendiri, ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya kalau kita membuat blog itu atau apa namanya menu itu ada menu, ada submenu, ya ada menu, ada submenunya. Jadi ini tidak tersedia dalam blog seperti ini Bapak Ibu ya. Saya perlihatkan temanya. Nih, temanya umum seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini berbentuk biasa aja, tidak ada menu, tidak ada submenunya apalagi ya. Jadi ini tampilannya masih bentuk apa namanya yang umum ya. Dan kalau kita membuat kreasi-kreasi dalam blog ini biasanya membutuhkan ketelitian khusus ya. Apalagi kalau kita udah mengunduh atau mau download dari template dari aplikasi lainnya, maka kita harus pintar-pintarnya membuat skrip. Tetapi untuk skrip tersebut kita bisa perbaiki, hanya tinggal mengganti-ganti saja, tidak harus membuat skripnya. Ya, Bagaimana keren Ibu? sekali ini Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih Iya. Pak Mamat, itu materinya bagus sekali. Mau demo langsung Pak Bagaimana? ya, boleh ya? Kita demo langsung Bu Ibu Rina boleh ya Pak Mamat? Boleh, boleh minta Pak ya. Karena boleh, kami boleh. lagi menunggu ilmunya Oke. ini. Iya, silakan Pak Saya Mamat. rasa ini teman-teman semua di sini sudah pada hebat membuat blog ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Sudah pada pasti sudah hebat nih. Pasti ada yang blognya bagus-bagus ya, tetapi mungkin belum terupdate ya. Yang Iya, paling Pak. susahnya itu ngupdate ya, ngupdate itu yang paling susah karena waktu kita habis mengajar, bikin perangkat, dan nyampe rumah udah harus kerja rumah tangga dan lain sebagainya ya. Jadi Iya, Pak. kalau kita langsung apa namanya membuat, apakah waktunya cukup dan bagian mana yang harus kita pelajari sebenarnya? Insya Allah cukup ini yang Pak harus Mamat. kita Insya Allah Iya. cukup Pak. Cukup Pak Sampai yang sederhana saja Pak. iya, Yang yang penting sederhana lengkap saja. menu-menunya seperti itu. Jadi Ya, baik. contoh-contoh Bapak untuk Ibu ya, penempatan menunya kita bisa lihat supaya langsung dipraktekkan nanti. Nah, sebentar. Jadi Bapak Ibu, dalam satu blog kita bisa membuat banyak blog. Ya, seperti saya ini, sebelah kiri saya ini kan blog utama saya adalah economic learning. Tetapi saya membuat lagi banyak blog di dalamnya. Ini blog-blognya Bapak Ibu ya. Supaya kita pada saat membuat link, kita tinggal ambil saja linknya di sini. Karena untuk blog sendiri ini tidak seperti kita membuat website, link utama kita ambil, kita tempel, tetapi untuk blog ada persyaratan-persyaratan tersendiri untuk mengambil link. Biasanya bukan link yang dibagikan, tetapi link yang di-embed ya, atau yang disematkan itu ya. Biasanya itu yang kita ambil. Kalau kita ngambilnya hanya link yang dibagikan, itu tidak akan berfungsi pada blog. Misalnya untuk seperti membuat
PDF, maka yang kita ambil adalah link embednya atau yang disematkan, bukan link yang dibagikan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam itu pengetahuan dasar dulu. Jadi kalau kita membuat di sini, kalau kita sudah memulai ya, tidak mungkin lagi saya kan apa ya mulanya ya harus membuat dari awal atau langsung operasionalnya aja nih Bapak Ibu. Kalau membuat dari awal otomatis harus membuat dulu masuk dulu di Blogger. Bentar ya. Saya coba dulu. Nih, yang saya gunakan adalah Blogger Bapak Ibu ya, bukan yang WordPress. WordPress biasanya kalau sekarang ketika saya mulai membuka-buka kembali ternyata sudah mulai berbayar. Ya, mulai berbayar. Dan ini blogger.com ya Bapak Ibu. Ini saya belum bisa masuk ke blog saya. Jadi blogger.com, kita masuk ke sini. Ini langsung ya, saya note dulu ya. Saya note dulu. Siap. Oke. Saya note dulu untuk membuat. Oke. Jadi sekarang Bapak Ibu akan membuat blogger baru atau blog baru, bukan blogger ya, tapi blog. Ini Bapak Ibu tinggal pencet atau tekan klik aja ini create your blog. Kalau menggunakan tab tinggal pencet ya, kalau menggunakan komputer diklik kan tentunya ya. Ini tetapi lebih dahulu Bapak Ibu harus creating dulu atau sign in dulu, masuk dulu, mendaftar dulu. Kalau tidak mendaftar, ini ya, ketika kita membuat diarahkan ke sini. Maka saya akan mendaftar dengan email saya yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi ada email akun belajar, ada email pribadi, ada emailnya rumah belajar. Ya. Jadi ada beberapa yang serba gratis nih Bapak Ibu yang disediakan oleh Pusdatin, berupa email rumah belajar, ada emailnya akun belajar kementerian, dan ada email pribadi. Yang email pribadi jarang saya gunakan karena memang media penyimpanannya terbatas. Oke, sekarang kita dialihkan untuk mendaftar di blog. Ini ya Bapak Ibu, ini saya ternyata sudah punya juga di sini. Ternyata saya juga sudah punya di blog ya. Jadi intinya Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu membuat, akan muncul tampilan awal seperti ini Bapak Ibu ya. Akan muncul tampilan awal seperti ini. Ini 2017 saya bikin ya untuk untuk rumah belajar kemarin ya. Jadi ini saya gunakan. Nah Bapak Ibu kalau sudah membuat otomatis Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Ya. Dan kita akan membuat di sini kalau kolom sini ini nama blognya. Ini cara membuatnya ini agak ribet ya Bapak Ibu ya. Kita membuat blog baru. Kalau membuat blog baru sepertinya ini. Jadi misalnya kita membuat blog contoh ya. Contoh. Kalau Ibu silakan sesuai nama Ibu. Sesuai dengan misalnya video aja ya. Video. Atau boleh Bapak Ibu bikin vlog. Ya, vlog. Ini alamatnya ini agak ribet Bapak Ibu ya. Untuk misalnya vlog. Ya, ini nanti kalau merah begini Bapak Ibu dia belum mendukung alamatnya. Ya, kalau merah. Nah, kalau kita membuat lagi, oke. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, merahnya hilang, berarti alamatnya kita udah benar. Kita buat benar, tinggal kita simpan, Bapak Ibu. Oke, kita simpan. Nah, sekarang sudah siap. Sudah siap blog kita akan melembar kerja blog kita. Kalau kita mau lihat tampilannya jadi seperti ini tampilan standarnya Bapak Ibu ya. Ini tampilan standarnya, nih ya. Karena saya sudah punya foto dan ini sudah masuk lagi. Ini tampilan standarnya Bapak Ibu.
Ya, kalau kita pengen mengubahnya, harusnya Bapak Ibu trik untuk membuat blog adalah yang pertama memilih tema. Karena setiap kita mengubah atau mengupdate tema, maka fitur-fitur yang di dalamnya ikut berubah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin membuat blog, maka langkah awal yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah memilih tema yang sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Ya. Jangan karena hanya pengen buru-buru memilih tema, tinggal lihat di sini. Nih, oke, kita pilih yang mana, kita pilih yang mana. Ini rada-rada bikin kita bingung Bapak Ibu ya. Kalau di sini, enaknya mana ya? Enaknya mana ya? Setiap kita klik, ini misalnya kita kliknya ini ya, kita terapkan. Nih, kita terapkan. Oke, kita view. Ya. Kita view ya, kita lihat blognya. Masih agak loading ya. Tidak ada apapun di sini karena memang kita belum membuat apapun. Ya. Nih. Jadi kita bisa, Bapak Ibu bisa membuat atau mengkreasi itu background dan lain sebagainya di sini. Ya. Kita misalnya ini blog saya nggak ada apa-apanya, apa namanya, belum membuat apa-apa. Coba, oke, baik. Kita membuat dulu yang namanya tata letak ya. Ini agak bingung Bapak Ibu saya nih harusnya mau nih ya. Ini seperti yang tampilan tadi Bapak Ibu ada headernya, ada daftar halamannya, ini badan halaman yang kiri ya untuk yang edit-edit, dan ini yang kanan yang bisa kita buat sesuai dengan kehendak kita. Kita bisa hilangkan, kita bisa ubah, kita bisa tambah. Yang sini ya, yang sidebarnya. Kalau yang ini misalnya kita membuat, ini kan vlog, deskripsi, masukkan gambar. Gambar apa ya? Misalnya saya masukkan gambar apalah seperti itu misalnya. Coba saya buka. Ini background ya. Misalnya background gambar. Bapak Ibu untuk membuat gambar biasanya harus untuk membuat gambar itu biasanya harus sesuai dengan ukuran dari apa namanya header yang disediakan. Ya, biasanya ini agak telusuri ini ya. Ini karena dia kebesaran, ini jadi kecil ya. Harusnya kalau Bapak Ibu ingin membuat blog ini, maka yang di sini apa namanya foto atau gambar yang kita tayangkan di sini itu bisa disesuaikan dengan ukurannya. Ya, kita blok, kita copy dan kita edit di aplikasi lainnya. Misalnya lagi halamannya nih ya, Bapak Ibu, kita klik sini ya, di sini ada pensil nih, ya, pensil kelihatan gambar pensil, kita klik. Ini bisa kita membuat ya, ada beranda, setelah beranda misalnya, terus kita buat lagi misalnya apa ya, misalnya artikelnya kita, artikel URL-nya karena belum ada, kita tanda string dulu ya, Anda seperti itu ya. Terus kita nambah lagi, nah, misalnya apa namanya modul nih, karena belum ada linknya kita masukkan lagi itu tuh ya. Kalau sudah ada linknya, link dari modul ini tinggal kita tambahkan di sini. Oke, sudah ya contohnya. Kita lihat lagi di sini tampilannya. Ini agaknya tampilan dari tema saya terlalu itu ya, saya ganti dulu temanya. Karena itulah Bapak Ibu, kalau kita sudah punya tema yang bagus, ya sudah punya tema yang bagus, otomatis kita akan puas dengan pekerjaan kita dan terarah
dalam membuat apa namanya ya, dalam membuat blog. Ini berhasil diterapkan. Oke, saya coba lihat lagi. Ini ya, tampilannya masih seperti ini karena memang belum kita membuat. Jadi kita buat dulu semuanya, Bapak Ibu ya, di tata letak nih. Di tata letak. Oke, kita lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Tampilannya oke, ini tajuk daftar halaman masih tetap. Oke, biasanya ada beberapa yang berubah fitur-fiturnya tergantung dari tema yang kita angkat. Oke, kita lihat dulu halamannya, ada beranda, ada artikel, ada modul. Oke, kita batalkan. Kita coba buat postingan baru Bapak Ibu ya. Misalnya di sini postingan baru pelatihan ya. Blog untuk inovasi pembelajaran. Jadi di sini misalnya gambarnya kalau blog inovasi, ini saya sedikit berikan pengantar. Ya, jadi saya pengen masukkan gambar sini ya. Kalau file dalam bentuk lain-lainnya di sini Bapak Ibu bisa diedit ya. Terus ada untuk insert gambarnya di sini, insert videonya di sini bisa secara langsung. Di sini kalau dari komputer ada ukuran-ukuran tertentu Bapak Ibu ya yang harus kita patuhi. Jadi ada kapasitasnya, batas kapasitasnya harus kita upload. Ada juga yang dari YouTube, tapi alangkah baiknya kita ambil YouTube karena apa? Semakin besar juga tidak jadi masalah. Oke, misalnya gambar tadi ya saya masukkan ke sini Bapak Ibu ya. Oke, gambar blog untuk inovasi. Ini saya pilih dari kecepatan Bapak Ibu ya, atau gimana nih? Normal Pak, normal. Oh, normal aja ya. Oke, ya. Jangan sampai takutnya nih ya, Bapak Ibu udah apa ya? Ya. Setengah berlari ya mengikuti materi yang saya sampaikan. Sementara mengikuti dan sementara membuka blog sendiri, Pak. Silakan, mantap. Jadi sambil belajar tenggelam Bapak Ibu ya. Jadi gunanya seperti itu. Oke, kita publikasikan, kita konfirmasi. Kita lihat ya, kita refresh lagi blog kita. Nih, sudah ada isinya nih ya. Ini sesuai tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Sudah ada tampilan. Nah, sekarang kita akan membuat yang bagian tata layout-nya adalah yang bagian sidebar-nya. Ya. Misalnya nih sidebar-nya mengenai saya profil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diganti dengan macam-macam ya. Kalau mengenai saya ini rasanya kurang enak ya. Ini hanya tampilan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menggantinya. Ya, menggantinya misalnya dengan Facebook, menggantinya dengan profil Anda dan lainnya sebagainya. Bisa menggantinya. Ini juga demikian juga dengan yang ini. Ya. Ini hanya untuk pengaturan tata letak, bisa dihapus label ini, bisa dihapus ya. Ya, ini bisa dihapus karena yang di sini ini nggak perlu dihapus. Yang di sini yang perlu Bapak Ibu ganti dan hapus boleh. Disesuaikan dengan apa namanya keinginan Bapak dan Ibu. Misalnya nih Bapak Ibu pengen nambahin apa ya blogger ya atau musik ya. Saya tambahkan di sini musik. Ini ya, jadi langkahnya tambahkan gadget ya, tambahkan gadget. Kalau kita pengen pilih musik, otomatis kan berhubungan dengan link ya. Maka yang kita pilih di sini jangan ambil yang macam-macam ya. Ini kan banyak pilihan ya. Kita ambil yang HTML JavaScript. Ini ya. Kita klik di sini, kita masukkan MP3
Ya. Ini contoh, hanya contoh Bapak Ibu. Kalau kita mau nambah-nambah macam-macam seperti yang tampilan saya ini ya. Mana ya? Seperti chatting, audio, ada apa namanya? Ada block visitor, ada timer, itu bisa juga Bapak Ibu tambahkan sini. Dan tata letaknya juga bisa Bapak Ibu atur ya. Intinya gini Bapak Ibu. Kalau kita membuat blog, misalnya ya, kita membuat tata letak di sini, oke, yang paling bawah saya mau yang laporan, yang label, yang arti. Maunya saya yang paling atas adalah chat. Setelah itu musik. Setelah itu blog pengunjung. Setelah itu timer. Oke, bisa disusun di sini Bapak Ibu. Cara membuatnya didahulukan dulu yang membuat yang paling bawah. Ya, yang paling bawah dulu yang kita dahulukan membuatnya. Ya, jadi kalau di sini saya membuat time, ini saya lupa skripnya ya, nanti saya buka kembali. Cuman seperti itu Bapak Ibu, caranya tetap tambahkan gadget. Kita membuat di sini karena kalau untuk timer itu tersimpan di kolom chat. Kayaknya kalau saya nambah lagi kolom chat di Google WA akan lebih berat lagi nih. Jadi kolom chat untuk MP3 kita cara buatnya seperti ini. Tinggal ke SoundCloud ya. Alamatnya SoundCloud ya. Kita tinggal pilih lagu-lagu di sini ini. Susah kayak jaringan, Pak. Ya, Mohon alamatnya maaf. soundcloud.com ya. Ya, Nanti diteruskan di room chat. soundcloud.com. Oke. Ada beberapa aplikasi atau platform penyedia dari lagu-lagu ini. Ada yang SCM, ada yang berapa macam ya. Tapi yang lebih mudah itu menggunakan SoundCloud. Cloud ya. SoundCloud. Jadi Bapak Ibu tinggal milih-milih lagu aja di sini. Lagu apa yang Bapak Ibu suka tinggal pilih. Di sini tinggal pilih ya. Mau ini kayaknya Iya, boleh langsung dicoba Bapak Ibu untuk linknya soundcloud.com jadi Bapak Ibu kalau yang sudah punya blog pengen nambah-nambah fiturnya ya silahkan Bapak Ibu tambahkan. Ya, itu bikin dulu sebentar bikin dulu di sini tambahkan gadget terus tambahkan HTML JavaScript ya. Ini JavaScript. Ini kita taruhkan di sini judulnya dulu MP3, terserah atau apa. Terus kita menuju ke SoundCloud, ya. Ini tentu saja seperti ini Bapak Ibu, SoundCloud. Ya. SoundCloud.com. Ini kayaknya loading ya. Jadi tinggal ambil embednya Bapak Ibu ya. Nih kalau ini saya pilih misalnya payung hitam Celesti nih. Jaringannya lagi. SoundCloud ya. Caranya discover kasih iklan dulu. Ini yang muncul adanya. Berarti Pak Mamat berarti embednya yang di copy ya? Ya embednya. Jangan ambil dulu embednya. Okay. Kalau yang lain itu pasti tidak akan berfungsi. Oke, siap Pak. Jaringan lagi bermasalah. Ya Allah. Lagi asik ini Pak. Ini kan tinggal kita pilih ya. Tinggal kita pilih share. Di mana share ini? Ya. Ini kan muncul ya. Kalau kita pilih share, yang kita pilih adalah embednya. Bukan yang share-nya. Ya, kalau share sama embed ini linknya kan beda sama yang embed. Ya. Embed ini yang kita ambil linknya. Ya. Kita copy, kita masukkan ke dalam blog. Ini ke sini ya.
Ini paste, tinggal kita simpan, save. Tinggal kita lihat lagi blog kita, ya. Susah jaringannya. Ini ya, jadi sudah muncul nih blognya. Blognya. Sudah muncul lagunya, tinggal klik. Biasanya kalau kita menggunakan handphone, itu langsung otomatis terputar. Ya Bapak Ibu ya, otomatis dia akan terputar sendirinya. Kalau kita menggunakan handphone. Ya. Nih, untuk chat nih, mana nih ya chat? Untuk masukkan kolom chat, ini saya harus apa namanya lagi di sini ya, harus ini apa nih penelitian kolom chat saya menggunakan ini chatroll. Kalau yang di ekonomik tadi saya menggunakan beda ini ya, menggunakan ini ada beberapa ya, ini Tab2. Ada beberapa macam aplikasi yang menyediakan untuk chat di blog kita. Ada yang ini, ada juga yang nih. Yang ini ada yang chatroll. Jadi kita kalau kita pengen lihat, jadi untuk membuat ini ya, kalau Ibu Umi mau nambah, kita tambah lagi di sini, tambahkan gadget, ya. Terus tetap ke situ HTML JavaScript. Terus kolom chat kita tambahkan. Mana nih ya? Yang ini masih untuk capture-nya masih loading-nya. Kenapa ya? Ini masalahnya begini Bapak Ibu ya. Jadi maaf, biasanya saya menggunakan dua aplikasi, satu untuk presentasi, satu untuk audio sama videonya. Sehingga tidak terlalu berat biasanya karena spesifikasi komputer saya di rumah agak di bawah ketimbang yang di sekolah. Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu bisa berkreasi di sini ya. Banyak kok banyak yang terdapat di Google, Bapak Bukil. Itu Bapak yang paling pintar di dunia tuh Google. Semuanya ada. Tinggal Bapak Ibu pintar-pintarnya mencari. Ya, pintar-pintarnya mencari apa yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, seperti Bapak Ibu. Jadi kalau semakin menarik blog kita, semakin menarik Bapak Ibu, otomatis orang yang mengunjungi blog kita juga akan betah. Ya, misalnya menariknya dari tulisan kita, menariknya dari apa fitur-fitur yang kita sediakan. Kalau perlu Bapak Ibu siapkan juga di sini game. Nggak usah di menu-menu sono, no. Nggak usah. Kita masukkan ke dalam sidebarnya, game education. Sehingga blog kita apa namanya, semua umur bisa masuk ke kita, bukan cuman yang siswa, bukan cuman yang guru, bukan cuma pendidik, tetapi remaja-remaja yang suka game juga bisa masuk ke kita. Ini karena game-game yang saya buat masih dalam bentuk MPI, sehingga saya belum bisa masukkan ke sini. Ya, ada beberapa game yang saya sudah buat dengan aplikasi SCA, itu sangat bagus Bapak Ibu ya, membuat video pembelajaran atau game melalui SCA. Itu kreativitas guru sangat tinggi kalau kita membuat SCA. Dalam SCA itu kita bisa membuat game-game education. Ya, game-game education itu sesuaikan dengan materi atau materi-materi yang kita ajarkan. Kalau saya ini ekonomi ya, mengajar kelas 12, maka saya bicarakan tentang akuntansi. Maka game yang saya buat adalah game yang berhubungan dengan akuntansi. Misalnya uang, transaksi-transaksi, penjualan, pembelian, dan lain sebagainya yang bersifat kontekstual. Artinya, apa yang saya gamekan itu mereka terdapat di lingkungan sekitar mereka. Bapak Ibu, sehingga ketika anak-anak ingin belajar, coba kita main game dulu di sini.
Di blog Pak Guru ada gitu ya. Di blognya Pak Mamat ada nih. Coba kita buka. Jadi sediakan hal-hal yang menarik pengunjung di blog kita. Ya, kalau perlu nih kita update setiap hari. Atau minimal seminggu sekali kita update, tergantung dari kesempatan Bapak dan Ibu. Misalnya dalam 1 minggu ada inovasi yang Bapak Ibu lakukan. Tulislah di sini Bapak Ibu. Tulislah di blog. Ya. Jangan simpan. Nanti kalau kita simpan, kadang-kadang kita lupa. Ya, karena kadang-kadang simpannya di mana? Taruhnya di mana dulu nih? Saya pernah menulis begini. Kok ditaruh di mana ya? Nyari lupa. Malah lebih baiknya Bapak Ibu itu langsung taruhnya di sini. Ya. Jadi seperti ini saya taruhkan di sini. Jadi pada saat tertentu saya ingin mencari karya-karya saya, bisa tinggal buka saja blog. Ya Bapak Ibu ya. Untuk video-video pembelajaran, karena di sini terbatas kapasitasnya, saya buatnya di YouTube dan linknya saya masukkan ke sini. Sehingga di mana saja saya membuka aplikasi, di situ ada materi-materi yang pernah saya buat. Dan ingat Bapak Ibu, apa yang kita tulis di sini merupakan ilmu buat orang lain. Dan kalau itu ilmu berarti amal buat kita. Kalau kita mati nanti, ilmu ini terus ada dan dibaca oleh orang. Jadi jangan pernah Bapak Ibu stop menulis. Menulis untuk masa tua, menulis untuk dan seterusnya. Jadi menulis bukan untuk masa sekarang Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kalau menulis itu kan ada timbul malas karena tidak tahu mulai dari kalimat mana, apa itu kan biasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Awal menulis itu yang paling susah. Jadi kalau Bapak Ibu menulis, tulislah dulu. Jangan dulu hiraukan kosakatanya, jangan dulu hiraukan susunan kalimatnya. Pokoknya menulis dulu. Kalau sudah ditulis, ternyata kita baca, oh ini cocoknya kalimatnya ubah begini. Itu kan suatu awal yang baik Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di sini juga ya, di penelitian saya nih ya, saya buatkan juga penelitian yang sudah pernah saya buat. Ya, di sini ada yang namanya S1, ada S2, ada S3. Ada S1-nya kuanti, kuali, PTK, ada S2-nya PTK, kuali kuanti pengembangan, ada yang S3-nya pengembangan, kuanti, dan kualitatif. Ini di sini Bapak Ibu ya, di sini asli loh. Kebetulan saya dari 2017 sampai 2020 itu akademisi di PB PAUD Mas Gorontalo dan menjadi akademisi untuk pengembangan model. Ini seperti ini ya, model pembelajaran khusus keterampilan Tabusana, ada model Sulaiman Karawo, ini ya kan. Ini yang pengembangan semua Bapak Ibu. Jadi kalau pengen lihat-lihat model-model pengembangan, ini bisa dilihat di sini. Dia langsung ditujukan ke sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu langsung, oh ini memerlukan akses karena dia masih dalam bentuk PDF yang saya belum buka aksesnya. Jadi orang bukan komersial Bapak Ibu ya, mohon maaf ini bukan komersial, tapi lupa aja Bapak Ibu ya. Karena baru saya bikin formatnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ini bukan untuk komersial. Ini ya, saya coba buka lagi ini ya. Apa masih terkunci karena kemarin belum sempat saya buka. Nah, ini yang bentuk Word Bapak Ibu. Jadi kalau kita menulisnya bentuk Word, dia akan seperti ini. Ya, semuanya menyatu. Menyatu Bapak Ibu. Kalau kita membuatnya dalam bentuk ya, ada format, kecuali kalau kita menulis sendiri Bapak Ibu ya. Ini oke, saya coba yang ini ya. Saya coba buka, apakah terkunci juga? Mudah-mudahan enggak ya. Oh, masih terkunci. Nanti saya akan buka. Oh, maaf ya, karena saya belum buka ya Bapak Ibu ya. Nanti minta akses. Nanti itu akan saya buka lagi. Kebetulan Bapak Ibu, banyak
penelitian-penelitian yang saya buat, entah itu di kota, entah itu di provinsi, entah itu di tingkat nasional. Nah, kalau di tingkat nasional itu adalah penelitian dalam bentuk pengembangan, yaitu yang ada di BP Poltikmas. Kalau di BP di kota itu saya tergabung dalam tim pengembangan di BPPAD ya. Ya, jadi di situ saya termasuk tim peneliti. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kiranya kalau ada sesi tanya jawab Ibu Umi ya, daripada saya ngobrol terus nih, kalau ada teman-teman yang ingin memberikan tambahan materi saya silakan, atau saling berbagi tentang materi saya juga silakan. Silakan Ibu Umi. Iya, terima kasih Pak Mamat, Pak DRB 2017. Baiklah Bapak Ibu yang ada di room Webex Gosmart edisi ke-34. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab ya Pak Mamat ya. Baik Bapak Ya, Ibu yang silakan. ingin bertanya silakan raise hand atau masukkan ke dalam kolom chat. Insya Allah Pak pemateri kita bisa menuntaskan rasa penasaran Bapak Ibu tentang blog. Ya, izin Bu Umi, saya pertama yang Oh, bertanya. silakan Bu, Kebetulan silakan Bu Herlina ya, saya ya. penasaran sekali dengan blog ini karena kemarin saya sempat dengan Ibu Umi langsung dikomentari sama Ibu Umi. Oke, Pak Mamat, kebetulan saya mau utak-atik ini blog. Saya mau lihat dulu pada saat kita mau edit bagian sidebari, yang bagian mana yang harus kita klik, Pak? Oke. Untuk sidebarnya ini Ibu ditata letak ya Bapak Ibu ya. Sidebarnya itu kan bilah sebelah kanan ya. Kita masuk Iya. ke tata letaknya seperti ini. Ya, ada bilah sisi ini yang kita harus klik. Di belah sisi ini atau sidebar kiri ya. Kolom 1, kalau di situ ada kolom 1, tergantung tampilannya ya. Kalau ini berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris. Di sini akan ada sidebar. Kolom 1, ada sidebar kolom 2, ada sidebar kolom 3 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini Ibu ada di sini ada tambahkan gadget ya. Tinggal klik aja Ibu. Ibu mau nambah apa? Halo Ibu. Begini Pak, di tempat saya kebetulan ini rumahnya sudah lama sekali tidak pernah dikunjungi. Jadi untuk menu-menu seperti yang Bapak tampilkan di layar ini tidak muncul. Jadi untuk memunculkan ini kira-kira mana yang harus saya mau klik? Masuk blok dulu Bu, masuk bloknya Ibu layar Iya. kerja. Masuk seperti ini Bapak Ibu. Di blok, masuk blok layar kerja. Ini adalah layar kerja Bapak Ibu. Yang ini. Jadi begitu Bapak Ibu mendaftar, sign in mendaftar akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Ya, di sini. Sudah muncul Ibu? Iya, mungkin saya coba share screen Pak ya. Coba saya stop dulu ya. Oke. Saya boleh pinjam dulu bola dunianya, saya share screen supaya saya langsung mendapatkan hasil untuk malam ini. Insya Allah. Pak Ibu Herlina langsung demo. Iya, kapan lagi saya mau perbaiki rumah saya kalau bukan malam ini? Iya, betul. Oke. Saya mau coba. Sebentar, saya mau lihat dulu yang mana nih. Oke, ini sudah tampil Bu Umi ya? Sudah Bu, sudah. Mantap Bu. Oke, yang ini nih, Inspirasi. yang mana ini yang harus saya mau klik supaya menunya tadi itu kelihatan semua. Ini langsung view bloknya loh Bu. Ini langsung view blok. Masuk ke blok dulu. Ini Jadi saya masuk ke sini dulu. Bukan. Masuk ke blok. Ini langsung view bloknya Bapak Ibu. Oh ya, Saya sudah lupa Pak, karena ini rumahnya sudah lama tidak pernah dikunjungi. Masuk ke bloknya Bapak Ibu dulu. Ini langsung view-nya, tampilannya. Saya masuk ke blok lewat mana Pak? Masuk ke bloknya dulu. Jadi di sini diklik masuk ya? Masuk dulu. Ini belum membuat blok. Oke. Lewat jendela boleh. Ibu buat baru ya? Bukan. Saya sudah punya. Ini punya saya Pak. Ini punya saya. Ini punya saya. Saya sudah lupa pintu masuknya lewat mana. Tanya Doraemon. Ini bagian sidebarnya ini. Kayaknya belum. Ibu belum masuk. Ini hanya tampilannya. Jadi Ibu masuk dulu.
Lupa pintu masuk Bapak Ibu ya, mohon maaf. Masuk dulu Ya. Ibu. Login bukan membuat baru tapi Oke, login. login. Nih, sign in di atas, Oke, saya pojok sign kanan in. atas. Nih, yang ini ya, yang Ya, Masuk. iya, 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 Bu, betul. Oke, mohon maaf Bapak Ibu untuk demonya Sign in lewat yang blog di saya atas ya. pojok kanan, ya. Oke, Ah, seperti ini. ini Nah, maksud ini saya. ketemu. Jadi Ya. saya gantinya di sini ya. Jadi tata letak. Oke, tata letak. Terus ke bawah ada si debar atau, nah ini Nah, ya, seperti debar rank ini. 1 nih. Sudah ketemu Bisa pintu tambahkan di masuk ya, situ. Bu ya. Iya, sudah Pintu ketemu pintu masuknya. masuk. Tanyakan pada ahlinya. Makanya saya jendela semangat tuh. sekali malam hari ini. Aduh, legend Pak ya. Nah, Pak jadi Puspo saya jangan kalau legend. iya, saya kan mau tambahkan ini yang bagian sidebarnya berarti di sini ya, yang saya klik-klik. Klik aja yang warna biru. Oke. Tuh. Nah, terus saya mau tambahkan HTML Apa yang JavaScript mau gitu ya. tambahkan apa? Saya mau tambahkan lagu dulu, Pak De. Ya udah MP3 dulu. Oke, berarti di sini saya tuliskan MP3 begini. Terserah mau Lagu audio, saja, Bu. mau Tulis musik. saja lagu atau musik. Oh, begitu ya. Ya. Terserah. Kalau saya kan MP3. Oke, saya mau coba. Berarti saya masuk lagi ambil dulu ini ya. Atau tulis hiburan. Apa dulu tadi SoundCloud. SoundCloud. Ini SoundCloud. untuk memudahkan Betul. kita mengingat Bapak Ibu ya, langsung kita uji coba. Ya, stream, Bu. Yang ini yang di bawah, yang itu ya. Bukan itu, Bu, bukan itu. Ulang, Bu. Ini harus sign in dulu juga sih. Sign in ya. Yang itu ya, stream and listen to music. Sudah betul itu Ibu, cuman harus Oke. Ibu harus Yang ini ya. Berarti saya harus mendaftar masuk dulu. harus mendaftar dulu di situ. Harus Oke, sign di in sini dulu. ya. Berarti create akun dulu ya, Pak ya. Karena saya kan belum punya Ya, akun. betul sekali ya. Kalau belum pernah membuat maka create akun dulu. Cookies-nya diterima Oke, dulu. berarti yang ini kita tinggalkan Pak, karena ini berarti Bapak Ibu guru di sini sudah mendapatkan penjelasan tentang itu, nanti sendiri dibuka ya. Kita mau lihat lagi yang bagian lainnya. Tadi masih lama kalau masuk lagi untuk daftar di situ. Nah, Ibu Bagaimana lagi, Pak? Herlina. Ya, Herlina, coba view dong. view-nya di mana lagi ini saya sudah. Lihat blog. Sebelah kiri paling bawah. Iya, saya sudah Sebelah jadi kiri. tidak pede gara-gara ini. Sebelah sudah kiri lupa paling ini pintu bawah, masuk. sebelah kiri. Ada di situ, klik ke bawah. Oke. Oke, lihat blog. Oke. Nah, ini Pak, bagaimana caranya saya untuk menghadirkan ini tema-temanya, misalnya ada bagian artikel, begitu kan? Di mana saya harus mengganti ya. itu? Ini apa? Ini perjalanan kami ada kopi dan apa nih ya? Kopi dan ceritaku. Itu sudah menunya Ibu. Sudah menunya. Ya. Coba Ibu klik. Yang bagian mana? Bagian itu sini, tuh Pak. yang menunya. Itu kan sudah ada menunya. Oke. Nah, Ibu tampilannya Ibu nih masih kurang menarik loh. Iya betul, memang kurang menarik karena ini rumah sudah lama ini, Pak. Jadi harus direnovasi rumahnya Bapak Ibu ya. Wah, mantap. Saya mau direnovasi malam ini, Pak. Renovasinya Ibu masuk ke B-template. Coba masuk ke B-template. Di buka. mana saya mau masuk, Pak? Di Google baru, coba buka tab baru. Oke. Tab baru. Saya Yang tab baru, buka tab sini. baru. Saya buka. Template. Template. Template, gitu ya. B biasa aja Bu, B biasa bukan B. B doang, Oke. B doang. Template. Oke, sip. Ini ya paling atas nih. Oke. Nah, di sini muncul banyak template blog
yang ada menu dan submenunya. Ini kan Bapak Ibu bisa lihat. Jadi cari yang paling menarik Bapak Ibu, yang sederhana tapi menarik. Kalau tadi kan yang Ibu Herlina punya kan yang masih yang sederhana, yang masih Iya, betul. di tema. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal tema, cari temanya. Ada yang di sini ada yang gratis, ada yang berbayar. Saya Cari suka yang ini Pak, mau gratis. coba. Silakan untuk melihatnya di demo. Ya. Nah, coba dibuka demonya. Yang ini Pak ya. Ah, coba lihat demonya, mana demonya di sini? Lihat demo. Oh, ini berbayar, Bu. Oh ya. Ada yang tidak berbayar. Iya, sambil belajar bersama Bapak Ibu ya. Demonya Nah, lewat jadi Bapak blog saya. Mana lihat ya di Ibu Umi ini, ya? Bu, di Ya. Future Black. Oke, Yang di ini Future saya ini. Ibu, LMS Education. Mana itu yang ini? atas Sudah, itu. itu yang berbayar, Bun. Oh ya, yang ini yang Ini yang di atas LMS Education yang di atas tidak berbayar, Bu. Yang ini Oke. tidak berbayar. Kalau yang di bawah dia berbayar. Saya coba Pak ya. Berbayar. Berbayar kayaknya nih. Oh, free. Free ya. Ini free. Tapi iya, boleh. Tapi Oke. Coba. Ini kurang bagus Pak ya? Kurang bagus nih tampilannya. Oh, kurang bagus. Oke, kita cari yang paling bagus Bapak Ibu ya. Coba di Future, klik Future paling atas dulu, Bu. Di paling atas dulu itu yang Future nih. Future. Terus yang drop down menu, yang ada drop down menu. Drop down. Oke. Saya sudah temukan. Nah, ini tinggal pilih aja. Yang biru ini bagus. Ini? Yang ini bagus, yang pokoknya terserah lah mau cari yang mana. Wow, ini keren. Keren Betul, yang semua biru ini cantik. Coba diklik demonya dulu. Maaf, ini banyak bertanya Bapak. Yang demonya sebelah mana ya? Oh, di ini bawah, kiri, di bawahnya free download ya. Wow, nanti penampakannya begini. Ini penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini yang tampilannya. Jadi kalau ingin membuat tema, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Karena untuk membuat tema ini, kalau kita update terus temanya, maka otomatis fitur-fiturnya juga akan berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Iya, bentar Pak, mau ambil satu untuk langsung dicoba dipasang. Boleh? Oke. Yang ini boleh mungkin biar nanti diganti untuk berikutnya karena kita mau tunjukkan bagaimana caranya ke Bapak Ibu peserta. Caranya kita mau ambil ini diunduh ya. Download Berarti dulu. ini saya close dulu begitu. Nggak usah, langsung download Bu. Ada bagian download ya di bawah ya. Ada tadi di bawah, di atasnya. Yang ini. Ya. Oh bukan, ini menunya Bu. Ibu balik lagi Bu. Oke, sebentar saya mau balik lagi. Aduh, di mana tadi? Iya. Di template ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Kita langsung cari sesuatu yang ya, supaya langsung mendapatkan ilmunya. Oke. Kita ambil yang agak cerah Bapak Ibu ya. Infinite. Yang itu. Infinite Ibu R. Yang ini ya? Iya, yang Infinite ya. Oke. Boleh. Coba dilihat lagi live demo. Tampilannya tidak terlalu bagus nih kayaknya Bu. Iya, tidak bagus Bu Umi, kurang menarik. Nanti Bu Umi nggak mau berkunjung ke blogmu. Rumahnya tidak bagus. Tidak cantik. Masa direnov ke gunung-gunung? Nah, itu kan. Balik ulang. Sudahlah, biarkan saja Pak Mamat yang tinggalnya dekat Gunung Bahagia. Jangan blok saya. Yang coba yang touch up ini. Yang mana Pak? Touch up, yang hitam. Touch up. Hitam. Oh, yang ini ya. Oke. Coba.
Kita live demo dulu ya. Pas berhenti berarti selesai. Oke. Ini ya, ini cantik kayaknya. Boleh ini Pak ya? Boleh, boleh. Oke, kita download template-nya. Wow, orang otomotif. Ya, semoga internetnya bersahabat terus. Ya, targetnya Bapak Ibu yang hadir di room malam hari ini bisa utak-atik blognya ya supaya rumahnya lebih menarik, lebih cantik dan banyak dikunjungi orang. Mungkin Ibu Rina sambil menunggu dia masuk di rumahnya Ibu, Oke, saya mau silakan buka lihat pertanyaan. dulu kolom chat ya Ibu Pak Oke, Mamat silakan, ya. silakan. Silakan Bu, silakan. Ya, ini dari pertama saya lihat dari kolom chat. Bentar. Waduh. Oke. Dari Ibu Latifah Pisak Zainuddin yang ditanyakan, Pak, apakah membuat blog itu gratis? Itu aja ya Bu. Iya, untuk itu dulu Pak. Nanti apakah membuat blog itu gratis? Itu yang ditanyakan untuk sekarang Pak Mamat. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa platform yang gratis. Ada juga platform yang berbayar. Nah, untuk yang kita pakai sekarang dan kita sementara kita kerja sekarang ya, praktekkan sekarang adalah platform yang gratis. Itu milik Google ya, Blogger. Jadi blogger.com, Ibu. Jadi kalau ada juga yang kan tadi saya sudah sampaikan ada 12 platformnya. Tetapi ada yang sudah familiar digunakan oleh seluruh orang, sebagian besar orang ya. Ada yang WordPress, ada juga yang blogger.com. Nah, dua aplikasi ini yang paling familiar. Dan untuk WordPress sekarang kayaknya sudah mulai berbayar. Tetapi untuk blogger.com itu masih gratis. Jadi silakan Ibu buruan buat di Blogger. Jangan sampai nanti karena kebutuhan semakin banyak yang gunakan nanti akan malah berbayar lagi. Jadi mumpung kita sudah membuatnya, maka pergunakan masa gratis ini. Silakan Ibu di blogger.com. Terima kasih Ibu Umi. Oh iya, sama-sama Pak. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia di room Webex. Pergunakan masa gratis ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau ingin bertanya raise hand atau silakan bertanya di kolom chat. Ibu Umi ada yang di Q&A yang bertanya, di Q&A itu ada yang bertanya Ibu. Oh ya, siap Bu. Mau coba tanya dulu, mau lihat dulu di Q&A. Oke. Terima kasih Ibu. Jadi mari kita gunakan Bapak Ibu masa-masa gratisnya sebelum datang masa berbayar. Betul. Ini pertanyaannya Pak. Itu dari Bapak Ahmad Bayu Ariwan, mahasiswa S2 Peternakan PPS Universitas Haloleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, bagaimana cara suatu blog berubah menjadi website secara umum? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Bisa dipahami Pak Mamat pertanyaannya di kolom QA? Oke, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Kita harus lihat dulu, tadi saya sudah sampaikan bahwa blog dan website itu berbeda. Kalau blog sudah online ya, tetapi kalau yang namanya website, kalau kita pengen butuh hosting maka harus berbayar. Kalau blog mumpung sekarang gratis, kalau kita mau blog kita ini dikenal, maka juga harus mempergunakan platform lainnya untuk menyiarkan blog kita atau mengiklankan atau menyertakan blog kita. Ada beberapa aplikasi berbayar Bapak Ibu. Demikian juga dengan website. Website juga itu ada hostingnya. Hostingnya itu adalah semacam pencemar kita share lebih luas ya, dan bisa diakses oleh seluruh orang. Ada yang website bentuk statis,
ada yang dinamis. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang dinamis itu kalau tidak salah 1 juta lebih per tahun. Kalau yang statis itu di bawah 1 juta per tahun. Nah, ini adalah karena namanya website itu kan pengenalan terhadap produk-produk kita atau apapun yang kita lakukan itu secara sudah terupdate di tingkat semuanya bisa membaca. Karena orang sudah membayar otomatis siarannya lebih tinggi ya, lebih luas dibanding kalau tadi kan saya sudah memperlihatkan apa namanya ya. Coba saya share lagi websitenya saya. Saya belum bisa share nih, Ibu. Sambil menunggu share, Bapak Ibu silakan. Oke, jadi itu Dibuat Pak Ahmad ya. pertanyaannya. Jadi kalau Pak Ahmad ingin ya, ini ya saya coba share apa namanya yang tadi ya, yang ini website saya, website gratis Pak. Kalau Bapak ingin membuat, ini saya sudah tadi ya, saya ini ya. Kalau Bapak ingin membuat website sendiri yang gratis, yang khusus Bapak gunakan dalam pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran, silakan buat sendiri Bapak. Website ini namanya Google Site. Ini boleh kita buat dalam akun belajar, ya, menggunakan Drive akun belajar. Jadi kalau ini kenapa saya membuat ini Bapak Ibu, karena mengingat akun belajar tanpa batas isinya ya, memuat apa saja kita bisikan di situ bisa. Maka saya berinisiatif membuat Google Site. Di sini saya mengumpulkan semua kegiatan yang saya lakukan dalam bentuk Google Site. Ya, ini kayaknya masih bermasalah di jaringan sehingga tampilan ini saya agak ya. Jadi tampilan dari PTMT ini saya menggunakan pembelajaran tatap muka terbatas ekonomi. Dari ini memudahkan saya bagaimana saya mengelola proses pembelajaran secara PTMT. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan membuatnya di blog, oke. Bisa membuatnya di sini, bisa membuatnya juga di blog. Tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Ini saya sudah, insya Allah saya tambahkan, jadi sudah buatkan karya tulisnya, bagaimana saya memotivasi anak-anak menggunakan Google Site, bagaimana hasil yang diperoleh anak-anak dengan menggunakan blog. Jadi nantinya saya akan mengembangkan, ini akan memuat, di sini akan saya muat hasil-hasil pekerjaan siswa. Entah itu dalam bentuk video, entah itu bentuk karya tulis dan lain sebagainya. Itu akan saya muat di sini, di G-Site, dan juga akan saya muat di blog. Sehingga anak-anak akan rajin mengunjungi blog saya untuk belajar maupun menuangkan ide-ide mereka dalam pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi inilah kenapa tema saya malam inilah inovasi pembelajaran. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan membiarkan apa yang kita lakukan itu berlalu tanpa kesan, tanpa ada momen penting di dalamnya. Padahal sekecil apapun yang kita lakukan, seperti secuil aja yang kita lakukan dalam satu hari, ketika kita tuliskan dalam blog, maka itu akan berkembang menjadi suatu karya best practice, menjadi karya praktik terbaiknya Bapak dan Ibu. Nah, mulailah dari sekarang, yang sekarang belum hobi menulis, tuangkan saja di blog, tapi jangan dipublish, cukup disimpan dulu. Ya, jangan dulu dipublish Bapak Ibu. Di situ kan kalau kita menulis, kan takutnya dipublish dibaca orang. Nah, kita membuatnya draft dulu di situ, jangan langsung dipublish. Disimpan dulu sebagai draft. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin melanjutkan tulisan tersebut, orang lain belum membacanya, belum melihatnya. Ini kalau saya tampilkan, ini kalau saya tampilkan dalam keadaan normal, ini ada tayangan video pembuka. Di sini karena kalau kita akses, ini ya kayaknya agak susah juga nih.
Jadi Bapak Ibu saya akan share alamatnya aja. Nanti saya silakan Bapak Ibu lihat sebagai panduan atau contoh bagaimana membuat apa namanya ya, membuat apa namanya G-Site. Di sini gratis Bapak Ibu. Ini tanpa Bapak Ibu hosting, ini bisa kita akses dengan mudah. Ya, tanpa di hosting ya. Inilah manfaatnya Google Site. Kalau untuk blogger sendiri, Bapak Ibu, ini sangat memudahkan kita untuk berkreasi dan berinovasi di dalamnya. Jangan biarkan aplikasi gratis ini hanya menjadi penghias komputer kita, hanya menjadi penghias apa namanya handphone kita. Tapi mari kita gunakan untuk inovasi dalam pembelajaran. Demikian Ibu Umi. Mama jawabannya, mungkin Ibu bisa puas dengan jawaban. Baik Pak Mamat, sambil menunggu Bapak Ibu untuk bertanya, raise hand, kami akan open mic. Saya bacakan dulu Pak pertanyaan dari Ibu Siti Mariani. Beliau ini katanya pemula membuat blog Pak Mamat. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana cara share link blog kita dan membuka kembali blog kita. Jadi dia tanyakan cara share link dan membuka kembali blognya Pak Mamat. Oke, terima kasih Ibu ya. Yang paling kita perhatikan adalah email yang kita gunakan dalam membuat blog. Ya, mau apapun yang kita share Bapak Ibu, misalnya kalau kita mau share-nya, maka share dia dengan email yang kita gunakan di blog. Ya, jadi kalau kita membuat blog, jangan lupa emailnya. Ya. Kalau seperti tadi Ibu Helena ternyata yang ditampilkan hanya view blognya, tetapi layar kerjanya tidak tampil karena memang Ibu Helena belum sign in melalui emailnya. Jadi email itu atau blog kita itu tersimpan atau berkaitan langsung dengan email yang kita gunakan. Ketika kita men-share atau men-search-nya di Google dengan nama kita, dengan blog, dia akan muncul tetapi hanya dalam bentuk view tampilannya. Lembar kerjanya itu tidak akan tampil seperti yang Ibu Herlina, kasus Ibu Herlina tadi. Tapi kita akan masuk dan mengoperasikannya dengan email yang telah kita buat untuk membuat blog. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Pak. Ini dari Ibu atau Bapak Ngisom nih, maaf Bapak Ibu ya. Izin bertanya dalam hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan blog pembelajaran yang baik. Oke, terima kasih ya. Langsung Ibu Umi ya. Iya, silakan Pak. Yang pertama adalah tujuan kita membuat blog. Ya, kalau kita membuat blog untuk kuliner, oke, silakan pergunakan tema sesuai dengan apa yang akan kita buat kalau kuliner. Kalau kita membuatnya untuk dunia pendidikan, misalnya untuk pembelajaran, gunakan atau cari tema yang sesuai dengan pendidikan. Yang kedua adalah konten-kontennya. Konten-kontennya seperti apa? Apakah bentuknya video, apakah bentuknya materi, artikel, atau dalam dua jenis aja ya, bentuk tulisan atau non tulisan, cetak atau non cetak. Ya. Jadi tujuannya dari tujuan yang kita buat, misalnya tujuannya anak kita harus membuat blog untuk pembelajaran, oke. Kontennya apa saja? Misalnya kontennya bentuk cetak dan media cetak dan mencetak. Cetaknya bisa dalam bentuk modul, bisa bentuk dalam penugasan, bisa dalam bentuk macam-macam ya. Non cetaknya bisa dalam bentuk aplikasi pembelajaran, video-video pembelajaran dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penentuan tema. Seperti saya sampaikan tadi bahwa salah satu yang paling harus diperhatikan dalam membuat blog adalah tema. Karena setiap tema memiliki fitur-fitur tersendiri. Sehingganya ketika kita mengupdate tema, maka fitur-fitur yang di dalamnya akan turut berubah, kecuali fitur-fitur utama dan kontennya. Jadi ketika kita mengupdate temanya, kontennya tidak akan terhapus, ya,
fitur utamanya tidak akan terhapus, tetapi fitur-fitur tambahan yang kita buat itu akan berubah dengan sendirinya, disesuaikan dengan tema yang ada. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat blog yang lebih menarik lagi, maka carilah tema yang menarik, buatlah konten-konten yang menarik. Karena ini bukan saja untuk publikasi diri kita, tapi juga untuk mendapatkan penghasilan di dalamnya. Demikian Ibu Umi. Iya, makasih Pak Mamat. Ini dari Bu Umi izin Pak sebentar Ad. Bu Umi. Ya, izin Iya, sebentar silakan, karena Bu. ini kebetulan ada pertanyaan yang berhubungan dengan tema yang diunduh tadi. Iya. Ada permintaan di room chat untuk langsung didemokan Pak. Saya kan tadi sudah mendownload tema dari di template. Bagaimana caranya untuk menempelkan di blog Oke itu Pak Mamat? deh. Jadi gini ya, saya coba share lagi ya. Misalnya, oke, saya coba share lagi Pak Sutarjo ya. Ini ya, saya coba dulu share lagi. Ilmu harus dipaksa ya Pak Sutarjo ya. Oke, saya coba share dulu ya. Ini adalah sementara. Sudah muncul Bapak Ibu ya? Sudah. Sudah Pak. Ini masih tertele-tele ini dengan. Ini kan kalau kita mau, ini kan tema kita yang kemarin ya, yang ini. Aduh, belum hilang ini angka. Oke, jadi untuk membuat tema, nih Bapak Ibu ya, ini kan tema saya yang tadi. Ini tema saya ya, ini ya. Ini tema saya yang blog tadi, ini yang lembar kerjanya. Kalau kita mau mengganti, maka kita ada beberapa cara ya. Kita bisa buka, misalnya ini ya, ini punya hasil download tadi, kita buka ya. Ini cara untuk memperlihatkan skrip sama Bapak dan Ibu. Kita buka seperti ini, ya. Kita pilih yang ada XML-nya, ya. Ada XML-nya seperti ini. Kita klik kanan, kita view file. Belum terbuka Pak. Oh belum ya? Iya. Oh iya maaf, karena saya pikir di Zoom. Jadi Zoom itu kan bisa itu ya. Mana ya? Mana? Bentar. Oke, sementara. Jadi bingung sendiri ini. Jarang pakai Webex sih. Bentar ya. Kita DRW juga punya Webex. Cuman kadang-kadang tidak dipakai ya. Oke, saya coba stop video ya. Saya coba share lagi. Ini share-nya. Stop sharing dulu ya. Oke, saya coba share lagi. Nah, ini. Belum muncul ya? Sementara, Pak. Ini kan yang saya coba. Yang ini Bapak Ibu ya. Yang ini kan yang Ibu Herlina download ya. Iya. Ini kan dalam bentuk RAR ya. Dalam bentuk RAR. Kita buka. Bentar saya close dulu ini. Kita buka Ibu Herlina. Ini ya. Kita buka dia. Terus cari yang ada XML. Belum muncul. Belum muncul Pak, masih abu-abu layarnya. Oke, sekarang sudah muncul. Nah, jadi kita klik yang ada XML-nya. Yang ini ya. Kita klik, kita view file, kita klik kanan view file. Oke. Muncul skripnya Bapak Ibu, tinggal kita kontrol A. Oke. Skripnya kita kontrol A, terus kita copy. Ya, terus kita masuk ke blok kerja. Bu, muncul lagi nih, Bu. Ya, masih di script ini, Pak. Oh, masih di script. Berarti saya stop share dulu ya.
karena itu kan di luar ini ya. Jadi harus masuk lagi, saya share lagi Chrome. Oke. Oke, udah muncul ya? Sementara. Oke, sudah ada, Pak. Oke, inilah layar kerja kita. Kita masuk ke klik tema. Oke. Klik tema, klik anak panah nih. Udah. Udah diklik anak panah ya? Sudah kelihatan, Pak. Edit HTML. Edit HTML. Oke, siap. Oke. Ini kita hapus ya. Yang HTML ini kita hapus. Kita Ctrl A, kita Ctrl Delete. Hapus. Yang kita copy tadi kita pastekan di sini. Kita pastekan di situ. Jangan lupa disimpan. Simpan bagian atas ya. Ini kita ambil yang di atas ini, disimpan. Nah, di sini proses menyimpan. Oke, update berhasil. Nah, kita pilih ke vlog kita refresh. Nih, jadi seperti ini tampilannya. Kalau saya menggunakan health. Ya. Belum tampil, Jadi, Pak, masih script. Oke, sekarang baru muncul. Nah, ini kan yang tampilan saya loh. Ya, ini tampilan saya. Ini kan ada bisa di sini ganti-ganti foto nih. Kalau saya bisa ganti-ganti foto di sini. Jadi dia scroll sendiri. Di sini saya bisa menuliskan kata-kata puisi, kata-kata bijak atau apalah pesan-pesan untuk siswa bisa dituliskan di sini. Ini bisa kita buat-buat sub menunya. Di sini ada sub menunya, ada sub menunya lagi bisa. Di sini juga ada seperti ini ya. Ya, ini seperti ini ya. Ini bisa kita ganti-ganti namanya Bapak Ibu. Kita bisa ganti-ganti picture-nya. Ini ya. Mau ganti ini? Ya, Ini mau dulu Pak, ya. mau. Ini Mau, dulu Pak. yang kita ganti ya. Iya, tadi sudah bagian sidebar, sudah bagian tema, sudah yang bagian menu atasnya, Pak. Oke, kita Oke. masuk ini karena ini bicara tentang menu template, maka otomatis bicara tentang script. Ya, misalnya busines ini ya Bu ya, busines ya. Kata busines kita cari di template, masuk ke sini. Masuk ke sini Bapak Ibu. Kita Ctrl F. Kita Ctrl F. Kita masukkan kata busines di dalamnya. Ini nih. Lihat yang pojok kanan ya. Pojok kanan nih. Pojok kiri. Di search kita ketikkan busines. Nih ya. Oke, kita enter. Nih, ada kata busines langsung di sini. Nih ya. Ada kata busines di sini. Nih. Ini boleh kita ganti. Misalnya kita ganti dengan kita blok, kita berganti dengan huruf besar artikel. Ya. Artikel. Anak-anaknya ini internet market stock kita ganti juga. Misalnya artikel apa ya? Karya tulis misalnya. Ini kecil-kecil hurufnya ya, jangan gede-gede. Karya tulis. Udah bisa ya, yang lain bisa. Ada artikel ilmiah remaja misalnya. Karya tulis sana ya, ini misalnya artikel koran misalnya artikel online. Nah, misalnya nih ya, ini bisa ganti-ganti Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat seperti ini,
Yang di sini tinggal kita pastikan linknya. Ya, misalnya saya nih ini blog saya kan. Saya mau yang ini. Nah, ini saya akan link ini ketika saya buka apa namanya? Saya copy ya. Misalnya di sini ya. Karya tulis, maka yang logo apa nih ya? String ya, string. Bukan string nih ya. Yang pagar-pagar itu apa namanya? Ya, pagar. Pagar saja dulu. Jadi ini pagar. Hashtag ya, hashtag. Hashtag. Jadi ini kita blok, kita ganti dengan alamat tadi. Alamat link. Kita ganti Oh di sini. iya. Oke, contoh dulu yang itu ya. Iya. Kita coba save, simpan. Nah, ini update berhasil. Kalau tidak berhasil, akan ada pesan-pesan lain-lainnya. Kita masuk ke sini, ke blog. Kita lihat lagi, apa ada perubahan. Nah, itu sudah berubah jadi artikel. Ada karya tulis, ada koran, ada online. Ya, jadi belum muncul. Ya, delay di sini, Pak, belum muncul. Ya, Di layar Belum muncul. ya, kita belum klik muncul. karya tulis bentuknya seperti ini. Belum disimpan Pak Mama, jadi belum muncul di layar. Masih Ini udah bahasa Cinta muncul ini. sama saya. Masih Yang di di layar screen Pak di masih sini, Pak. Masih yang di screen. layar Pak masih bahasa Cinta. Oh, ini sudah saya udah masuk ke sini nih. Jaringan Udah barangkali. langsung ke view. Berarti jaringan kita sama ya. Iya. Udah muncul Bapak Ibu? Belum, Pak. belum sementara. Ini baru Masih update menunggu. berhasil ditulis. Jaringan Pak seperti Oke, sekarang berhasil. Berhasil. Nah, ini kan sudah ada artikel. Yang Busines tadi sudah terganti artikel. Ada karya tulis, ada koran, ada online. Sesuai yang sudah saya buat. Oke, Bapak Ibu. Oke, Pak. Keren. Jadi Sambil sebenarnya seperti otak-atik. itu caranya. Misalnya mau ganti download, tinggal kita ke sini, ya, kita klik dulu di sini di dalam script, kita Ctrl F, kita di sini kita tinggal klik download. Ini ya, kalau nggak salah ya, tulisannya download. Oke, sama. Tinggal kita enter, kita bawa ke dia akan bawa ke download. Ya. Ini download juga kita bisa ganti. Boleh kita tidak usah ganti download, boleh. Nah, boleh kita ganti dengan video. Ini juga namanya bisa kita ganti-ganti, ya. Tapi jangan pernah merubah skrip yang ada. Kalau kita ganti skrip, satu huruf aja, satu simbol aja kita rubah, dia akan berubah semuanya sehingga ketika kita save tidak akan tersimpan. Ya. Jadi misalnya kalau download, cuma download itu aja yang kita blok. Ya. Ya, misalnya di sini kalau tadi artikel, di sini blog, ya, video blog, ya. Jadi blognya misalnya blog tentang pembelajaran, misalnya blog tentang games, oke, game edukasi, kita ganti ke Indonesia ya, edukasi. Misalnya lagi blog tentang kuliner, hobi-hobi makan, Ibu ya. Kalau Ibu hobi masak, tuliskan juga di situ blognya. Terus ini kulinernya, misalnya kuliner apa? Kuliner tentang masakan tradisional. Nih ya, anaknya nanti bisa tambah lagi masakan tradisional. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Di menu blog ini Bapak Ibu pengen nambahkan lagi menunya, ini tinggal kita copy. Ini kan tadi cuma 4 ya, ini kan cuma pembelajaran ada 4 ya tadi ya, ada di download ini ada di PD muncul ya, ada di PD game sama software. Nah
Ini kita bisa tambahkan jadi pembelajaran, game edukasi, ada kuliner, bisa tambahkan lagi ini ya. Bisa tambahkan lagi. Di sini tinggal kita copy, kita paste di bawahnya. Misalnya lagi di sini kita masukkan lagi sport. Ya. Sport. Kalau kuliner ini ada anak bawangnya lagi ini. Ada anak sup-sup bawang, anak sup-sup menunya. Ini juga bisa kita tambahkan. Misalnya ada masakan tradisional, ya, ada juga masakan modern misalnya, ya, kita paste di bawah. Kayaknya nggak bisa tambah di situ ya, karena di sini ada berubah jadi merah dia. Jadi masakan tradisional saja. Kalau dia berubah merah di sini, berarti kita tidak bisa menambahkan. Oke, sekarang sudah jadi ini. Jangan lupa selesai kita kerja, kita save. Oke, save-nya berhasil. Kita lihat bloknya. Kita refresh. Nih. Jadi bloknya udah jadi nih. Belum nampak, Pak. Oh, belum nampak ya? Belum nampak. Iya. Oke, Ini mantap. jadi. Sudah Jadi ini ada jadi. blog, ada pembelajaran, ada game edukasi, ada sport, ada kuliner, ada masakan tradisional. Ya. Jadi mudah Bapak Ibu, mudah banget nih. Ya, mudah banget kita membuat apa namanya? Suatu pembelajaran atau membuat ya inilah seperti ini. Jadi semuanya tersedia di Google. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut ada di Google. Kalau Bapak Ibu pengen mau saya bikinkan tutorialnya secara lengkap. Siap. Itu Nah, yang ditunggu, misalnya- Pak. Itu. Yang mau, Pak. Itu yang mau. Itu Pak yang ditunggu karena ini juga peserta di kolom chat meminta Misalnya mau cara ganti ini, mau ganti tutorialnya, foto-foto Pak. di sini gimana? Mau banting foto-foto di sini gimana? Ya. Ya. Ditunjukkan saja, Pak. Foto dan ya. ada Jadi Pak yang ini bertanya, saya foto sampaikan dan tadi, musik, ini- Pak. Ini kalau waktu 2 jam nggak cukup buat kita membuat secara komplit. Oke. Saya sudah sampaikan ya. Jadi Akan, mungkin dicukupkan ya. Nanti jadi ditunggu Diundang tutorialnya. lagi di Akpai. Nanti diundang lagi di Akpai, Pak. Oke. Jadi kalau kita Nanti Pak Mamat usul, nanti dibuatkan tutorialnya, baru linknya Pak kirim sama saya atau Ibu Herlina, kami share lagi di sahabat Gorsmat linknya Pak untuk Oke, tutorial. insya Allah. Insya Allah Allah kan. ditunggu Pak Sip. Tapi mungkin berseri Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin dalam satu tayangan itu menyangkut semuanya, karena akan Siap. lebih berat ketika render ya, akan berat ketika kita Iya. render. Iya Pak siap, Insya Allah. Insya Allah. Ya, Ini jadi udah jam Bapak 10 Ibu loh. yang Udah belum lewat. mendapatkan jawaban untuk malam hari ini atau masih mengalami kendala, nanti kita tunggu video tutorial dari Pak Mamat. Dan untuk saya sendiri, karena kebetulan saya satu provinsi ya, satu kabupaten dengan Pak Mamat, saya akan langsung datang ke rumah beliau. Pak Guru. Oke. Iya. Ibu Umi mohon diperiksa dulu untuk link absen. Ini kata Untuk link absen Bapak Ibu, link absen silakan bisa dibuka. Ini peserta sudah ada 340 yang di absennya Bu. Coba Oke, dicoba terima lagi Bapak Ibu. kasih. Ya, Ya, terima kasih. baik Bu Umi, sekarang posisinya sudah pukul 22 Iya. lewat 05 menit untuk waktu Indonesia Tengah. Mungkin bisa diberikan kesempatan kepada narasumber hebat kita ini untuk memberikan closing statement tentang penggunaan blog sebagai inovasi pembelajaran. Iya, terima kasih Berlina. Sebelum kita close acara kita pada malam hari ini, kami berikan kesempatan kepada Pak Mamat sebagai pemateri untuk close statement dalam episode ini. Silakan Pak Mamat. Oke, terima kasih. Intinya adalah teruslah berinovasi, teruslah berkarya, jangan pernah membiarkan waktu terbuang percuma hanya ingin ngobrol sama teman, hanya ingin karlota-karlotaan, hanya ingin ngerumpi ya. Kalau istilah kita Gorontalo karlota ya, istilah umumnya ngerumpi. Daripada ngerumpi dapat dosa, kita buat ngerumpi hanya dapat dosa, ngerumpi hanya ngibah orang. Lebih baik buka blog, buat blog, buka blog, isi kontennya yang menarik,
lama-lama blok kita akan mendapatkan duit yang banyak. Karena apa? Amin. Suatu saat siapa tahu ada lomba blog, dilihat kontennya dari awal sampai akhir, ya kan ada peluang untuk menang. Nah, pesan saya, teruslah berinovasi, teruslah berbagi melalui blog. Terima kasih, Bu Umi. Iya, terima terima kasih kasih. Pak Mamat atas close statement-nya. Demikianlah Bapak Ibu pertemuan kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari panitia, pemateri, finalis memohon maaf untuk Bapak Ibu hebat se-Indonesia di kolom chat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Mamat. kasih Pak Hebat. Mamat. Terima Terima kasih kasih Pak Ibu Mamat. Umi. Terima kasih semua Bapak Ibu Ibu Erlina kalau mau panelis. pergi Bapak panggil. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat Gosmart yang sempat berkumpul di room PSMK pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di 2 pekan mendatang pada tayangan Gosmart edisi ke-35. Oke, silakan Ibu Umi. Ibu Herlina izin. Ibu Herlina Ya, izin. Ya. Absennya Umi belum bisa loh. Oke, ya. Ibu Umi mohon dilihat kembali untuk link absen yang tadi kita share itu belum bisa dibuka oleh Bapak Ibu. Umi, Mungkin ada mic-nya sebagian Umi, yang mic. Sudah bisa, sudah Baik. bisa. Oh, sudah bisa ya? Oh, baik, baik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, kami persilakan untuk mengisi presensi dan mohon untuk mengisi data dengan tepat ya, karena ada beberapa kasus ada salah penulisan nama instansi dan ada beberapa kasus juga sertifikat tidak sampai ke tangan Bapak Ibu karena salah dalam menuliskan alamat email. Terima kasih Pak Mamat. Untuk Pak Mamat kami persilakan untuk bisa istirahat. Dan Bapak Ibu yang masih berada di room dan belum mengisi presensi, kami masih berikan kesempatan. Ini absennya Ibu sudah ada sebanyak sudah 39. Tadi kita di room Di-share lagi Bu Umi, di-share lagi yang sama Ibu Umi itu. Yang ini oke, saya close. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu